Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya Allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan musalla yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah mushallah an-nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan, hijrahnya, wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang beliau ini sebagai uswah, qudwah, teladan. Allah ghayatuna ar-rasul qudwatuna. Allah tujuan kita, Rasul adalah teladan kita. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Muhammad terdiri dari 4 huruf bahasa Arab, tersebar dalam 4 surat dan dalam ayat yang berbeda. Di dalam surat Ali Imran ayat 144, dalam surat Al-Ahzab ayat 40, di dalam surat Al-Fat ayat 29, di dalam surat Muhammad ayat 2. Nah, kemudian ada lagi di dalam surat As-Saff. As-Saff ini disebutnya Ahmad kalau 5 huruf karena ada tasydidnya, Muhammad. Jadi 5 huruf Ahmad ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad artinya orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para nabi dan rasul yang lain. Walaupun nabi dan rasul yang lain istimewa, hebat, apalagi ulul azmi, tapi yang terbanyak memuji Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswah hasanah. Teladan, imamul mursalin, khataman nabiyyin, imam para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama nabi, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkan derajat Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, maka apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi.
apa yang dilarang oleh Allah sama juga dengan yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi totalitas kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan semuanya kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah maka tinggalkan. Kemudian ada 3 lagi yang harus kita patuhi. Kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi ayat 59 adalah wa ulil amri minkum, pemimpin kalian maka wajib taat. Kemudian kepada orang tua wajib kita taat, kepada suami kita wajib taat, tapi tidak mutlak. Selama ketiga ini menyuruh kepada kebaikan maka wajib ketaatan kita. Tapi kalau menyuruh maksiat dan dosa maka tidak ada ketaatan kepada siapapun. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Khalik. Dan ketaatan itu hanya kepada kebaikan. Manusia diberikan potensi oleh Allah itu 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kefasikan dan ketakwaan. Malaikat mustahil melakukan dosa. Setan mustahil melakukan kebaikan. Manusia posisinya di tengah-tengah. Kalau dia menahan hawa nafsunya, taatnya kepada Allah lebih tinggi daripada hawa nafsunya, derajatnya mengalahkan malaikat. Kalau malaikat taat kepada Allah, memang diciptakan untuk taat dari cahaya, kerjaannya zikir, taat dan sebagainya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia nggak punya hawa nafsu. Tapi kalau manusia, dia punya hawa nafsu, dia bisa berbuat apa aja, tapi kalau dia tetap taat kepada Allah, mengalahkan hawa nafsunya, derajatnya mengalahkan malaikat. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam, ada yang menjelaskan itu malaikat Jibril alaihissalam memiliki 100 sayap. Bahkan ada yang menyebutkan juga 600 sayap. Satu sayapnya mampu menutup langit dan bumi. Besar enggak? Gede enggak? Itu luar biasa, ya. Tapi tidak mampu saat ke Sidratul Muntaha, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memaksakan diri, dia akan terbakar, dia akan meledak, hancur. Yang mampu berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ilham pendengaran ataupun mata kepala, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau manusia mengikuti hawa nafsunya, itu rusaknya melebihi binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan kalau menurut saya itu lebih rusak daripada setan. Setan, pernah dengar nggak kita setan bunuh ajudannya sendiri? Pernah dengar? Jarang dengar. Manusia pernah nggak bunuh ajudannya sendiri? Ditembak lagi, ya kan? Kadang-kadang nggak ngaku lagi, ya kan? Ente kadang-kadang ente. Nah, kemudian manusia, bukan manusia, setan pernah nggak banting cekek tendang istrinya? Pernah dengar nggak? Manusia ada nggak? Walaupun sekarang udah rujuk, ya kan? Tenang aja, kan kita di prank rame-rame ini. Alhamdulillah. Tapi kalau manusia lebih rusak daripada setan. Setan atau iblis dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, pernah nggak dia ngaku sebagai Tuhan? Itu iblis hidupnya dari dulu, zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, usianya panjang, nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Tapi anak kemarin sore ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Siapa dia? Fir'aun. Bagus gak namanya Fir'aun? Ada anak kita yang namanya Fir'aun. Cakep nih, sesuai dengan Quran, ya kan? Nggak sekalian nama anak ente Jahannam. Ada dalam Quran Jahannam, ya. Khinzir juga ada dalam Quran. Khinzir, babi, ada dalam Quran. Bagus nih anak nih, sesuai dengan Quran. Ada kirodah, kunyuk.
Monyet ada dalam Quran. Bukan Quran yang salah, kita yang gagal paham. Imam taraweh imamnya bagus, jamaahnya nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget. Kirain ngerti kali ya. Ternyata nggak sabaran dia pengen pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lanjutkan lagi di antara banyak. Semakin kita gali kepribadian Nabi, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ada yang bilang kita dengan Nabi bedanya sedikit, Nabi makan minumnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, zikir-zikir, nunduk-nunduk, lama-lama tidur. Cepet banget nih kajiannya ya. Nggak apa-apa kalau yang mau tidur, nggak apa-apa. Waktu istirahat paling mantap adalah kajian dan saat khutbah berlangsung. Bener nggak? Itu momen yang paling emas buat orang Indonesia. Orang Barat susah istirahat tidurnya, perlu pil ya, pil madi, pil mudore, pil amr, ya kan? Minum dulu. Ini yang ketawa anak santri ini ya, minum baru bisa tidur. Kalau jamaah Indonesia tenang, khutbah berlangsung, insya Allah jamaahnya tidur. Bangun-bangun kakinya kram, ya kan? Ya. Itu pengalaman kalau begitu ya. Makanya besok-besok yang ceramah jangan gede-gede, ya kan? Jangan keras-keras, bisik-bisik aja, tahu-tahu udah selesai. Bangun-bangun udah bubar. Di prank kita sama imamnya, sama khotibnya ya. Nah, jadi kata ustadz juga, muazin juga manusia, ustadz juga manusia. Saat khutbah berlangsung, habis azan, mungkin beliau lelah. Muazin itu kan pemain Barcelona kan, muazin ya, bukanlah. Semenjak Lionel Messi nggak ada di Barca, nggak usah dibahas lah ya. Karena sekarang yang menang tuh Benzema ya. Nah jadi muazin juga manusia. Saat dia setelah azan dia duduk mendengarkan ceramah, lama-lama tidur. Dan tidurnya ini membawa berkah. Ada nada sambungnya dia, benar nggak? Bergetar dia, ada suaranya. Mengganggu nggak kira-kira? Mengganggu, sama temennya dibangunin karena supaya nggak mengganggu khotibnya, ya kan? Akhirnya dibangunin, kaget itu muazinnya, langsung bangun, komat, ya Allah. Ya, bukan disuruh komat, tapi disuruh bangun. Dia kan suruh bangun, ngapain disuruh komat? Muazin juga manusia. Kemudian ustadz juga manusia. Jam 12 teng itu azan Jumat misalnya begitu. Pada saat dia mau ceramah 12 kurang 1 menit, panik gak? Panik gak? Panik lah, masa gak panik? Ente gak panik kan? Gak pernah ceramah Jumat, ya kan? Tapi berkahnya ceramah Jumat gak pernah terlambat, bener gak? Datang tepat waktu, insya Allah. 1 menit menjelang azan dia baru datang. Pasti ceramah jamaahnya kaget, terpukau. Kenapa? Ustadznya lupa nyopot helmnya. Ya. Ustadz juga manusia. Tahu Pak, tanya udah wudhu belum? Jangan-jangan belum wudhu lagi ya. Bukan pengalaman, enggak. Insya Allah bukan. Jadi semua manusia itu penuh dengan kekurangan. Jamaah juga kurang, benar nggak? Jadi ini ada kabar bagus nih. Dalam hadits qudsi diceritakan begini. Jadi orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir ya dan sebagainya, itu ada yang mendengar telinga kanan keluar masih bagus, ini mantul bos ya kan, telinga kanan keluar telinga kanan, balik lagi dia ya, dia nggak dengar apa yang diungkapkan oleh ustadznya itu. Ada juga yang khusyuk, ada juga yang ngobrol, ada juga yang sambil makan. Yang enak tuh belajar sambil makan. Pelajaran gak masuk, yang penting makanan masuk. Tapi saya husnuzon, ini hari ini siang semua pada puasa nih ya kan. Cuman ustadznya doang dikasih air putih nih ya. Nah jadi itu semua, jangankan yang denger nggak denger ya, ataupun tidur. Ini kabar gembira nih buat para penuntut ilmu ya, yang nggak paham apa yang disampaikan ustadznya, gurunya, tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Silahkan dilanjutkan istirahatnya ya. Saya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya bagi yang tahu diri ya.
Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat Nabi. Nih, saya cerita sedikit nih. Saya baca buku As-Sirah Nabawiyah. Saya belinya itu 100 real di Museum Masjid Nabawi. Museum Nabi itu ada di Madinah, ada di Masjid Nabawi. Kalau Anda yang pernah di sana, dulu masuknya gratis. Lihat sendiri, baca sendiri, nangis sendiri, ya kan? Karena tulisannya bahasa Arab, ya. Pokoknya seru dah nih, ya. Ceritanya menyedihkan, Nabi, ya kan? Nah, sekarang ada pemandunya. Jadi rombongan nih, 30 orang, dijelaskan itu. Bayar 37 real, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya, dijelaskan. Itu menjelaskannya hanya 45 menit. Kalau semuanya diterangkan bisa menghabiskan setahun lamanya nggak selesai itu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua berbagai referensi, risetnya itu dikumpulin semua, perjalanan Nabi dari awal lahir sampai dia wafat, semuanya dikumpulin, dicetak, dijadiin kitab, dilemparin kita punya kepala, insya Allah kita wafat, ya. Saking dahsyatnya itu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau diceritain nggak sejarah Nabi? Udah ngantuk aja bawaannya, ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya dijelaskan. Bagaimana fisiknya Nabi, jangan ngelihat aneh ya, beda. Ya. Badannya gimana, alisnya gimana, apa yang dia suka, warna apa yang disuka, bagaimana dia berinteraksi dengan orang, dengan pohon, ya, kemudian juga dengan air, dengan binatang, itu semuanya dijelaskan. Nabi 63 tahun. 24 jam transparan, setiap gerak-geriknya, langkahnya semua orang bisa lihat. Makanya aneh orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita gali, semakin jauh kita dengan Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada istri Nabi, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad SAW ibadah? Ada pemuda datang kepada istri Nabi Aisyah, dijelaskan ibadah Nabi luar biasa. Setelah mendapatkan informasi tentang ibadah Nabi, saya mau puasa, saya nggak bakal buka. Saya sholat malam, saya nggak bakal tidur. Saya menjaga syahwat, saya nggak akan nikah. Itu baru dengar ibadah Nabi Muhammad SAW. Walaupun diluruskan oleh Nabi, aku adalah orang yang paling takut, takwa kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Aku puasa, aku berbuka, aku sholat malam, aku tidur, dan aku menikah. Jadi nggak boleh sembarangan dalam ibadah, ada aturannya, tidak berlebihan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat aja nih, waktu kita terbataskan, insya Allah kita sampai asar nih, benar nggak? Enak di sini, keluar capek ente kerja, mendingan di sini ente dengerin aneh, ya kan? Baik, singkat aja nih. Jadi agar kita mendapatkan syafaat Nabi, 2 yang harus kita kerjain sebelum masuk temanya nih. 1, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sebelum Allah perintahkan kepada hambanya, lebih dahulu Allah memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh kita salat, zakat, puasa, haji, tapi Allah enggak melakukannya. Tapi giliran salawat, Nabi lebih dahulu memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, saya baca As-Sirah An-Nabawiyah, bukunya itu asli dari sana. Tidak ada yang paling komplit, paling sempurna itu risetnya yang dilakukan tentang Nabi, kecuali itu di Masjid Nabawi, Museum Nabi, tersebar dalam 25 negara. Nah, salah satunya di Indonesia, di Ancol. Keburu lengser nggak jadi dilonceng, ya kan? Keburu lengser, harusnya sih di Ancol nih, mudah-mudahan segera dilonceng, insya Allah, begitu ya. Jadi lengser nggak jadi dilonceng dah tuh ya. Nah, yang baru balik lagi, zamannya beda nih kita nih, ya. Nah, jadi itu luar biasa penjelasannya tentang Nabi Muhammad SAW, terharu gitu. Nah, kemudian saya baca itu bukunya, ringkasannya sih ya. Kemudian nggak sengaja ketiduran. Makanya kalau kita mimpi-mimpi bagus tuh, zikir, baca Quran, wudu, ya kemudian baca doa dan sebagainya, nanti mimpinya indah, mimpinya
indah. Tapi kalau mimpinya buruk, ya mimpi kita dikejar sama debt collector, ya kan? Belum sholat isya udah tidur, mimpinya buruk. Nah ini saya baca Sirah Nabawiyah, tidak-tidak saya ketiduran. Mimpinya apa kira-kira? Mimpinya apa kira-kira? Saya kasih tahu nih. Mimpinya kira-kira apa? Saya ketawa sih, jangan ketawa. Kira-kira saya mimpinya apa? Ini lagi bahas Nabi, ini luar biasa kan? Ini saya kasih singkat dikit nih. Jadi Nabi itu istimewa. Ente kalau ketemu orang, perbanyak orang soleh ya, bukan soleha. Ntar ente jadiin istri lagi, ya kan? Seneng banget ya. Soleh, ulama, ubaru, ya. Itu tidak sunnah minta foto bareng, nggak sunnah tuh, ya kan? Bukan bid'ah juga enggak. Zaman dulu kan nggak ada. Apa namanya? Zaman dulu nggak ada foto. Kalau ada foto mungkin jadi sunnah, ya kan? Nah itu bukan dianjurkan foto. Silakanlah yang mau foto, mau selfie terserah sama kiai ulama. Tapi dianjurkan itu sunnah Nabi untuk meminta doa kepada orang yang soleh. Minta doa, doa nikah lagi, ya kan? Doa apalah selain itu lah, macam-macam. Atau ustadznya ada aja belum, gimana? Ya. Nah, ada calon nih, ya kan, satu orangnya cantik, soleha, kaya, hafizoh, pinter, keren nggak? Kurangnya tuh orangnya udah wafat. Kalau enggak ustadz udah ambil duluan, ya. Nah jadi apa namanya, diceritakan Nabi itu sangat dahsyat, banyak doa. Dulu Nabi Muhammad SAW minta kepada Amirul Mukminin, kepada Ali bin Abi Thalib, kamu nanti kalau ketemu khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia tidak terdengar, apa namanya, tidak terkenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Berbisik di bumi, terdengar di langit. Sekali doa, doanya mustajab. Salah satu amalannya selalu berbakti kepada orang tuanya. Udah tahulah kita bersama itu. Jadi minta doa kepada orang soleh itu minta doa. Nah Nabi kebiasaannya memberikan doa. Ada dua sahabat diantara banyak. Ibnu Abbas, orang yang masih muda seperti antum semua. Kalau anda tanya di sini bukan berarti nggak tahu. Antum tahu semuanya, benar nggak? Tapi khawatir riak saja, makanya nggak mau jawab, benar kan? Tawadu, tahu tawardu, tahu warna duit, ya. Ini namanya apa nih? Cari, ya kan? Duit bukan segalanya. Segala-galanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman now nggak punya duit seperti orang mati. Jodoh nggak kemana-mana nggak dapat jodoh. Saat istrinya menikah dengan suaminya, mas, kita nggak kemana-mana, mas, kan kita jodoh. Kalau jodoh nggak kemana, bilang aja nggak punya duit, sial banget kawin sama lu, gitu ya. Nggak. Insya Allah nih kaya semua, amin ya rabbal alamin. Tapi orang kaya rata-rata jarang di musola, ya kan? Dia lagi santai, ini rada susah makanya ke musola. Orang tuh kalau susah banyak zikirnya, ya. Tapi saya yakin miliarder semua nih, amin ya rabbal alamin. Baik. Nah kemudian kebiasaan Nabi itu mendoakan. Yang didoakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjadi orang yang paling ahli ilmu dia. Saat menafsirkan surat An-Nasr, dia bisa tahu bahwa An-Nasr ini kemenangan datang, orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Bagaimana tafsiran menurut para sahabat yang senior? Istighfar, tobat, bersyukur kepada Allah, ya. Tapi menurut Ibnu Abbas yang dipahami adalah bahwa gak lama lagi Nabi Muhammad SAW akan wafat. Nah ini cerdasnya karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqihu fiddin wa alimnu at-ta'wil. Itu doanya begitu. Kemudian yang kedua namanya Ibnu Mas'ud, mufassir, ahli ilmu, ahli qiraat dan sebagainya di zaman Nabi, yang paling hebat ini termasuk. Ibnu Mas'ud yang saya baca dalam Sirah Nabawiyah itu, dia didoakan oleh Nabi agar mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Kata Ibnu Mas'ud setelah dapat doa dari Nabi ini, ya, saya tidak ada ayat Quran yang turun kecuali saya tahu tahu turunnya di mana, dan tidak ada ayat Al-Quran yang ada sebabnya, sebab turunnya Quran, bagaimana dan sebagainya, pasti saya tahu. Tentang seluruh ayat Quran yang turun, saya akan tahu semuanya. Tidak ada yang nggak tahu. Kalaupun saya nggak tahu, ada orang yang lebih tahu daripada saya akan mengejar dia dimanapun dia berada, dengan untaknya dan sebagainya. Intinya dia mau belajar. Jadi poinnya adalah apa? Seluruh ayat dia tahu semua, sebabnya turunnya, apa yang terjadi dan sebagainya, dia tahu semua karena mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Di saat saya baca itu tuh lagi menarik nih, luar biasa Ibnu Mas'ud nih, saya ketiduran.
Mimpinya keren nggak kira-kira? Bagus nggak kira-kira? Mimpinya ketemu Cristiano Ronaldo. Lah, ini gimana nih gue baca si Ronabawiyah ketemunya Ronaldo nih. Ya mudah-mudahan Ronaldo nih mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sempat murtad dari Juve kan, ya kan? Dia keluar dari Juve, harusnya masuk lagi dia. Sial nasibnya, coba di Juve dia jadi Benzema lagi nasibnya ya. Dapat Ballon d'Or ya insyaallah kalau dia balik lagi ke Juve. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih judul kita nih baru masuk nih, namanya pewaris surga. Tadi pembukaan doang ya. Mau diterusin enggak? Dikit lagi dah, sebentar aja, jangan lama-lama. Kan jadi semangat nih. Jadi pewaris surga juga termasuk yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kata Nabi, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Sebelum Nabi tadi, agar kita mendapatkan syafaat Nabi, kenapa kita ungkap Nabi? Karena nuansanya maulid. Dan terbaik kata ulama, para habaib bilang, maulidun Nabi, tidak ada majlis yang paling mulia, paling dahsyat, ampunan dosa, menambahkan pahala, kecuali majlis yang mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengenang Nabi, tahu perjuangan Nabi agar mendapatkan syafaat Nabi, sering bersolawat. Yang kedua adalah dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan jenggot doangan, ya, bukan gomis doangan, banyak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang tinggalin. Yang diperintahkan kerjain, sunnah, mubah, halal dan sebagainya. Banyak. Dalam urusan sendiri, keluarga, politik, kekuasaan, jual beli, transaksi, apa aja kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan banyak yang pedagang misalnya di sini, ya kan? Justru Allah memuji orang yang bisnis, tapi di saat dia bisnis itu tidak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah muji, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, tidak membuat dirinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pewaris surga juga begitu, berarti dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat Nabi masuk surga. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk. Alhamdulillah. Senang gak kita? Senang. Semua umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang ngomong Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang nggak mau. Coba saya di sini. Bapak-bapak, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Jangan bilang semuanya mau, enggak, belum tentu, karena dalilnya begitu. Kecuali yang nggak mau. Coba saya tanya, yang mau masuk surga siapa? Angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Oh, nah, gimana nih? Udah, ya kira-kira ntar 1:30 lah ya. Kalau udah lah oke, udah siap, silahkan duluan ya. Ini kita kadang-kadang nggak selaras dengan doa nih. Pengen masuk surga, giliran duluan nggak ada yang mau. Gimana? Cara masuk surga harus wafat dulu ya. Kata Nabi, a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu zalik. Usia umur umat Nabi Muhammad SAW kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. Yang usianya 69 siap-siap tahun depan. Ini enggak. Namanya umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi saya belakangan, bapak-bapak duluan ya. Atau kebalikannya, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Tapi yang muda itu juga jangan kepedean. Namanya umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi saya takziah ke rumah bapak lebih dulu ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada yang nggak mau, illa man aba. Siapa yang nggak mau? Yang mau adalah man ata'ani dakhalal jannah. Mereka yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian yang kedua, yang nggak mau adalah mereka yang tidak patuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa man asani faqad aba. Jadi kita yang taat kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku wasiatkan kepada kalian 2 hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selamanya. Pertama Quran, kedua sunnah hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam surat Al-Mu'minun diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat yang ke-23. Di antara sifat-sifat para penghuni surga, surganya nggak nanggung-nanggung, surga yang paling tinggi, surga Firdaus ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang pertama adalah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Orang beriman beruntung dia. Berarti orang yang nggak beriman nggak beruntung. Orang kafir pasti masuk neraka kalau dia nggak tobat selama dia hidup. Orang beriman seburuk-buruknya ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Beruntung nggak? Beruntung. Tapi kita mimpi masuk neraka aja jangan. Panasnya api neraka itu dibandingkan dengan api dunia 70 kali lipat. Dalamnya api neraka tuh 70 tahun dilemparin batu dari atas. Kemudian panasnya 3000 tahun dipanaskan. Kemudian yang paling ringan kita injak baraknya meletus di kepala. Nauzubillah min dzalik. Mimpi aja jangan, walaupun barang artis Hollywood, Bollywood jangan ya. Jangan. Jadi beruntung karena iman Allah menerima amal ibadahnya. Karena iman Allah ampuni dosanya. Karena iman dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir dia melakukan amal kebaikan, bermanfaat nggak? Bermanfaat buat orang lain, tapi di mata Allah nol, nggak ada nilainya. Tapi beriman Allah terima amalnya. Kemudian dia tobat, diampuni dosanya. Orang beriman berpeluang di ahlu taqwa wa ahlul maghfirah, berhak untuk ditimbang amalnya, mana banyak mana buruk ditimbang. Kalau orang kafir nggak pakai ditimbang, udah bungkus dah, lemparin, nggak usah tanya lagi, masukin neraka. Orang beriman ditimbang dulu, mana kebaikannya, mana keburukannya. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Iman. Orang beriman itu beruntung, lawan dari rugi. Innal insana lafi khusr. Orang-orang itu kebanyakan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Makanya alhamdulillah di antara miliaran manusia kita yang dipilih oleh Allah termasuk orang yang beriman. Makanya kata Nabi gini, aku merindukan saudaraku, ikhwani. Bukankah kami ini saudaramu wahai Rasul? Sahabat bilang, bal antum ashabi, bukan, kalian adalah sahabatku. Kalau kalian taat kepada Allah dan kepada diriku itu biasa, karena engkau bersamaku, hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di akhir zaman mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Itulah yang aku rindukan. Mudah-mudahan yang dirindukan, yang disayang Nabi, yang didoain Nabi adalah kita semua yang di sini. Kita nggak pernah melihat Nabi, tapi kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh jaraknya dari Mekah ke sini, dari Madinah ke sini, tapi kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu, beriman, beruntung nih. Kemudian yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang, sifat-sifatnya orang yang penghuni surga yang paling tinggi adalah salatnya khusyuk. Salatnya khusyuk, bukan tidur, benar nggak? Sahabat dulu belum ada anestesi. Kalau saat dioperasi sekarang ada operasi lokal, SLJJ, macam-macam tuh, ya kan? Nah, kalau supaya biar nggak sakit tuh, ya kan? Supaya dia nggak sakit. Tapi zaman dulu nggak ada. Gimana mencabut anak panah? Saat di perang mungkin kena luka dan sebagainya, cabut saat dia dalam kondisi sholat. Berarti sholatnya khusyuk banget. Ya, bagaimana supaya kita khusyuk? Di antara supaya khusyuk, rukun sholat wajibnya paham, dari wudunya benar. Ya, jangan seperti Abu Nawas saat dia sholat, dia buang angin, dibilang sama temennya, kamu batal. Enggak, saya nggak batal karena saya belum wudu. Ya, jangan. Harus ada wudunya sholat, ada aturannya sholat. Aku lagi malas ngadepnya ke Al-Aqsa lah, gantian variasi, nggak bisa. Sholat ada aturannya. Kalau sholatnya bagus, maka zakat, haji, puasanya bagus, nggak ditanya lagi. Transaksi sholat, ibadah itu di langit, beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Inna sholata tanha anil fakhsya
wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita melakukan keji mungkar, zolimin diri kita atau orang lain, itu berarti masih ada yang salah dalam sholat kita. Kita ngerti nggak apa yang kita baca? Wa antum sukara, jamaah haji kita banyak tapi nggak kalah dengan apa? Dengan korupsinya. Kenapa? STMJ, sholat terus maksiat jalan, istiqomah dia, bener gak? Nah ini berarti ada yang salah dalam sholat kita nih, maksiat, dosa lagi dan sebagainya. Sholatnya kita ngerti gak? Rabbighfirli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, kita paham gak? Inna salati wa nusuki, itu bukan saat masuk ke dalam lembaran untuk pemilu pilkada, bukan. Wa nusuki, doanya itu lagi. Inna salati wa nusuki, bukan ya. Wa nusuki itu pengorbanan ibadah kita, sholat, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita sholatnya khusyuk. Khusyuk, latihan khusyuk adalah saat kita coba sholat malam. Istri bahagia ngelihat suaminya sholat sepertiga malam jam 2 pagi, bagus gak? Bahagia gak? Ternyata 4 rakaat alias sholat Isya. Dia udah bahagia, seneng istri. Suami saya tobat, alhamdulillah. Istrinya sholatnya jam 7, sholat subuh apa sholat duha. Ternyata sholat subuh. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi latihan sholat khusyuk kita. Kalau sholatnya bagus, seluruh amal ibadahnya udah bagus. Nggak ditanya lagi tuh zakat, puasanya, hajinya, nggak, karena sholatnya udah bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu dia tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Melakukan sesuatu yang sia-sia. Kebanyakan manusia ketipu 2 hal, kata Nabi. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu karenanya. Yang pertama adalah as-sihhah. Saat diberikan kesehatan digunakan untuk maksiat. Kalau ke masjid, orang tua ke masjid wajar nggak? Orang tua, aki-aki ke masjid wajar nggak? Karena sudah bau surga, barangan lagi bau tanah. Itu orang tua itu ya. Bau surga wajar, masih aki-aki main ke diskotik, anyep dia. Ngapain gitu. Tapi ada aja yang masih dosa, ada nggak? Main gaple cepret, udah tua, lagi begini tak kaku badannya, stroke mati, nauzubillah min dzalik. Ngapain ya? Sebelum ngerokok dia basmalah dulu, bismillah. Mabok takbir, mati dah habis. Enggak lah, jangan yang begitu. Jadi orang tua ke masjid wajar nggak? Wajar. Udah tua, anak-anak ke masjid wajar nggak? Wajar, karena diomelin sama bapaknya, ya kan, sama ibunya. Tapi anak muda ke masjid baru di luar biasa. Kenapa? Dia bisa ngelawan. Orang tuanya udah tua bisa dilawan, ya kan. Dia mau ngapain ini terserah, tapi diisi dengan ibadah. Inilah yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat nanti matahari sangat dekat dengan dia, saat di padang mahsyar. Syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sehatnya digunakan untuk kebaikan. Kemudian juga wal faragh, waktu kosongnya banyakkan orang ketipu karena kesehatan dan kekosongan waktu. Dia gunakan untuk kebaikan, zikir, baca Quran, mencari nafkah, Aisyah, Khadijah, ya. Semua dicari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari rumah karena Allah, mencari nafkah, menuntut ilmu dan sebagainya, maka seluruh aktivitasnya beramal soleh, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum, kalau kita haus, hilang nggak haus kita? Hilang karena kita minum. Tapi kalau nggak baca basmalah, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Jadi gini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, dosa itu nikmat kita lakukannya, tapi dosanya abadi. Kenikmatannya sebentar dan akan hilang, tapi dosanya akan abadi. Ketaatan kepada Allah itu lelah, tapi lelahnya akan hilang, pahalanya dia akan abadi selamanya. Setiap aktivitas kita dimulai dengan baca bismillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan. Kemudian Allah penuhi keinginan kita. Kalau keluar baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setan nggak bisa godain. Udah baca itu belum kita? Kita palingan doanya sebelum
mendengar majlis ilmu adalah apa? Doa kita bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau udah doa taklim selesai, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilain nusyur. Bener gak doa kita gitu? Alhamdulillah. Nah, jadi baca bismillah. Kalau baca bismillah, minumnya dapat, pahalanya dapat, abadi lagi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minum, kalau kita makan, nggak baca basmalah, setan makan makanan kita nggak? Makan kan? Ngerjain setan, ngeprank setan gimana? Makan nggak baca basmalah, minum baca basmalah, insya Allah diseret tuh ya. Nah ini bercanda doang, jangan dipraktekin ya. Ngerjain setan biar diseret. Suara apa tuh? Setan kausan. Habis makan nggak minum dia. Nah, kemudian jangan sia-siain waktu. Jangan sia-siain waktu. Tahu-tahu 10 tahun, tahu-tahu 30 tahun, tahu-tahu wafat. Ada amalan 3 nih, kata Imam Syafi'i yang berat. Ini banyak banget amalan deh, kerjain juga kagak ya. Udah pasrah aja deh nih. Nah, ada 3 nih. 1 kata Imam Syafi'i yang berat, dia takwa kepada Allah saat dia sendirian. Kalau rame-rame, ini kan sok soleh nih, ya kan? Ya, keluar dari sini beringas lagi kita nih, ya, rampok lagi nggak bercanda saya. 1, taat saat sendirian. Kemudian sodakoh saat sulit. Ini nggak ada kotak infak nih, nggak diedarin emang, nggak ada ya. Latihan lah kita berinfak, ya kan? Nah, infak sodakoh saat dia kesulitan. Kemudian yang ketiga, memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim. Nah, ini 3-tiganya berat, kata Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya ya. Kemudian yang keempat, diantara sifat orang bertakwa, walladzina hum lizzakati fa'ilun, berbagi dengan hartanya. Makanya nggak semuanya harta itu milik kita semua. Ada zakat, infak, sedekah, mensucikan harta kita, membersihkan, menambahkan keberkahan. Allah lipat gandakan 10 kali lipat di dunia, Allah ganti di akhirat minimal 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Ada sahabat Nabi itu namanya Utsman bin Affan. Dia sebagai menantu Nabi, ahlul Quran, kemudian juga sebagai khalifah dan orang yang sangat dermawan. Kita pernah infak zakat enggak? Ya berapa banyak kita pernah. Ini evaluasi kita bersama nih. Pernah 1 juta, 2 juta, 3 juta, ini udah sinyal. Berarti jangan lama lagi saya ceramah ya. Dikit lagi nih ya. Jadi 4 juta, 10 juta, 100 juta, udah pernah belum kita infak kayak gitu? Ini bayangkan Utsman bin Affan berapa banyak diinfak. Ada yang pernah infak 1 miliar. Ini kalau dibeliin cendol kita tenggelam punya musola, bener kan? Dia menginfakkan hartanya lebih dari 250 miliar. Bayangin 250 miliar zaman dulu. Dan keberkahannya sampai sekarang. Sekarang kemarin saya ke Madinah, itu ada hotel namanya Waqaf Utsman bin Affan. Rekeningnya ada, hartanya dulu dibantu kaum muslimin dengan untanya, kudanya, kemudian juga dengan sumurnya dan sebagainya. Penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian walladzina hum li furujim hafizun. Yang kelima, dia menjaga kemaluannya. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Bagi yang sudah mempunyai kemampuan lahir dan batin, maka segera menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj fa innahu lahu wijaun. Ya wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai manusia, wahai pemuda yang siap lahir dan batinnya, segeralah menikah, karena menikah itu menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu. Bagi yang nggak mampu, maka segeralah puasa, karena dia menjadi tameng penjaganya. Puasa enggak, sholat malam enggak, jomblo jelas, ya kan? Di sini masih ada yang jomblo nggak? Nggak usah dijawab, ya. Bentar lagi Dajjal mau datang, masih belum nikah juga ya. Maka segeralah. Maka jaga kehormatan kita, kemaluan kita, kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nikah, barokah, ibadah lah, pahalanya besar. Kemudian udah zina, maksiat, dosa besar, nggak tobat, masukin neraka lagi. Naudzubillah min dzalik. Menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dan sebagainya, mampu menjaga lisan dan kemaluannya, dia mudah masuk ke dalam surga. Kemudian walladzina hum li amanati wa ahdim raun. Dia senantiasa menjaga amanah dan janjinya.
Nah, orang munafik itu idza haddatsa kadzaba, bicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji mengingkari, wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Orang beriman itu amanah, kemudian dia menepati janji. Kemudian yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka yang menjaga, memelihara waktu sholatnya. Sholat kita seminggu sekali atau sebulan sekali kita begini, rajinnya zuhur doang, jangan ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jaga sholat berjamaah. Laki-laki yang sering di rumah namanya laki-laki solehah ya. Istri-istrinya kalau lihat suami sering sholatnya di rumah pakai jilbab, laki-laki sholatnya di masjid. Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, setiap langkah ampunan dosa, setiap langkah meninggikan derajatnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang nanti di akhirat mendapatkan cahaya yang sangat istimewa. Ada nurul qamar, ada nurul najm, nurul syams. Nurul qamar seperti bulan purnama. Saat dipanggil azan, dipanggil oleh muazin, dia udah tinggalkan urusan dunia, dipenuhi panggilan Allah. Nanti cahayanya seperti cahaya bulan. Ada juga nurul najm, cahaya bintang. Ada nurul qamar, seperti cahaya bulan. Saat dipanggil oleh muazin, dia sudah berada di dalam masjid ya. Kemudian yang terakhir nurul syams adalah orang yang saat dipanggil muazin untuk ibadah salat, dia sudah tinggalkan dunia, dia sudah dalam keadaan berwudu, sudah berada di masjid menunggu waktu azan. Inilah yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk yang terakhir, amal ibadah kita diterima, dosa kita diampuni oleh Allah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Ada yang mau nambahkan kali? Silakan. Oke, udah paham semua kayak ini. Ada yang bertanya? Udah pada lapar semua kayak gini? 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, turunan soleh dan solehah. Ala hadhin niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bighairi jalalika wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berbicara pasti banyak salahnya, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasr minallah wa fathun qarib. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.